Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan membahas penyesuaian besaran dalam APBD yang turun signifikan dari 95 triliun menjadi 78 triliun rupiah. Dalam pertemuan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan upaya sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat. Pertemuan ini juga membahas pengurangan dana APBD yang akan diberlakukan di seluruh provinsi. Provinsi Jakarta berencana memanfaatkan dana 200 triliun rupiah dari Kementerian Keuangan yang diserap oleh beberapa bank. Hal-hal yang penting bagi Jakarta, yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya. Itu kan kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal. Tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah. Ya pemirsa, harga emas antam terus meroket dalam sepekan terakhir hingga menyentuh kisaran Rp2.250.000. Kenaikan ini memicu warga Bandung dan Serang ramai menjual logam mulia. Namun lonjakan ini membuat gerai antam membatasi antrean. Kenaikan harga emas antam yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir membuat warga berbondong-bondong datang ke gerai resmi penjualan emas antam di Geraha Pos Jalan Banda nomor 30 Kota Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya yang menjual, namun di tengah tingginya harga emas ada juga warga yang membeli emas untuk investasi. Tingginya antusias warga yang ingin menjual emas logam mulia membuat pihak gerai antam membatasi antrian setiap harinya agar tidak terjadi antrian panjang yang semula 80 orang per hari menjadi 20 orang per hari. Jika ditarik dalam sepekan terakhir, harga emas antam bergerak di rentang Rp2.191.000 hingga Rp2.237.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten juga terpantau tinggi. Emas 24 atau emas mulia tembus Rp2.050.000 per gramnya, yang membuat daya jual menembus angka 60%. Tingginya daya jual membuat penjual emas merugi. Pasalnya, kenaikan tidak sebanding dengan harga beli emas kemarin. Menurut pedagang, kondisi saat ini tidak bisa dibilang untung. Pasalnya, lonjakan harga emas begitu tinggi. Dari Serang, Banten dan Bandung, Jawa Barat, Siti Marufah, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pantauan harga emas saat ini? Rekan kami, Celia Alexandra akan mengabarkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat. Celia, silakan informasinya. Baik, Fatima Albar dan juga pemirsa, benar sekali ya, harga emas saat ini lagi naik. Saya sekarang sudah ada di Pasar Jaya Cikini untuk memantau bagaimana kemudian antusias masyarakat dengan naiknya atau meningkatnya harga emas yang saat ini hampir mencapai 2,3 juta kalau kita berdasarkan dengan harga emas di PT Antam. Dan kalau kami melihat memang peningkatan atau ekspansinya harga emas ini terus mengalami peningkatan ya, begitu. Kalau dari penutupan harga ataupun perdagangan emas kemarin ini di sekitar angka 2.250.000 dan hari ini meningkat 34.000 atau di harga 2.284.000. Tapi apakah masyarakat memanfaatkan momen ini untuk panic selling ataupun untuk membeli emas untuk dilakukan investasi jangka panjang, mengingat mungkin harga emas akan terus mengalami peningkatan? Saya akan tanyakan kepada pedagang yang berada di sini atau penjual emas, toko emas yang ada di tempat saya mengabarkan saat ini. Halo, dengan Mas siapa namanya? Mas Aldi. Mas Aldi, ini yang datang ke sini banyak yang jual atau banyak yang beli emas sih? Kalau untuk saat ini cenderung banyak yang jual sih, Kak. Kenapa, Mas? Karena harga emas kan sudah melambung tinggi ya hari-hari ini.
Jadi yang beli ada, cuman cenderung banyak yang jual. Sekarang harganya udah berapa sih kalau di toko emas Anda? Itu tergantung kadar sih. Kalau misal ada yang kadar 18K, 17K, sekarang mungkin di sekitar 1,5-an, 1,6-an. 1,5 sampai 1,8. Kalau sebelumnya harganya berapa nih, Mas? Kalau sebelumnya tuh kadar 17K sama 18 itu cuman di 145-an, 113, 14 lah. Sekarang. Mulai terjadi peningkatan atau kenaikan tuh dari kapan, Mas? Mungkin dari seminggu yang lalu udah ada peningkatannya. Jadi selama seminggu ini sudah banyak begitu masyarakat atau warga yang datang untuk menjual emas begitu ya? Iya, sudah lumayan banyak. Tapi untung nggak sih masyarakat yang jual emas sekarang? Kebanyakan untung sih, apalagi kalau gramnya di atas 100 gram kayak logam mulia kan, itu pasti untung. Ada yang untung sekitar 60 jutaan tuh banyak. Ada yang untung 60 jutaan, itu dia udah nyimpan emasnya berapa lama, tahu nggak, Mas? Itu dari tahun kemarin kurang lebih dari 2001-an. Tahun 2001 baru dijual, sekarang 2025. Dia untung sekitaran setengahnya dia beli. Lumayan tinggi ya, tapi kalau yang beli emas banyak juga nggak, Mas? Lumayan juga, banyak juga. Ada yang beli perhiasan, misal ada yang pesan cincin nikah juga banyak sekarang. Tapi kan harga lagi meningkat nih. Kira-kira Mas tahu nggak kenapa para masyarakat ini kemudian membeli emas di harga yang tinggi? Mungkin dari mereka juga ngiranya emas bakal naik terus gitu kan. Jadi dimanfaatin beli buat apa, investasi, nabung dari sekarang gitu. Terima kasih ya Mas Aldi. Wah, ternyata memang berbeda-beda ya. Ada yang kemudian menjual emasnya. Kalau tadi kita mendengar bahwa ada yang sudah untung 60 juta setelah menabung emas atau menyimpan jangka panjang dari tahun 2001 sampai dengan 2025. Bahkan tadi saya berkesempatan untuk bertanya sama beberapa warga. Ada yang mengatakan dia baru membeli emasnya di bulan Agustus lalu dan juga menjualnya di bulan ini dan sudah mendapat keuntungan bahkan hampir mencapai 1 juta rupiah setelah membeli 5 gram emas. Artinya memang harga emas ini terus mengalami peningkatan dan ini menjadi salah satu bentuk investasi yang baik untuk dilakukan baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Tapi terkhusus untuk jangka panjang tadi juga saya sempat wawancarai pengamat analisis emas begitu ya, mengatakan bahwa memang harga emas akan terus mengalami peningkatan khususnya sampai dengan tahun 2028. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang tepat ya untuk membeli emas. Tapi tak sedikit juga kemudian yang menjual emasnya setelah lama menyimpannya. Kalau Fatima gimana nih, tertarik untuk membeli atau menjual emas? Saya sih kepikiran untuk membeli emas ya untuk investasi jangka panjang. Demikian. Baik, ini nampaknya kita akan menahan diri dulu atau menjual lebih baiknya kayaknya ya, Celia. Baik, terima kasih informasinya, Celia. Selamat kembali bertugas.